Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawadah ingin menjelaskan sedikit tentang analisis kasus suku Awiyu Papua, di mana hutan adat versus sawit. Kasus suku Awiyu di Papua Selatan menjadi perhatian besar karena adanya rencana pembukaan hutan adat untuk perkebunan kelapa sawit. Konflik ini menunjukkan kebenturan antara kepentingan ekonomi perusahaan dan juga hak masyarakat adat terhadap hutan yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Menurut berbagai laporan lingkungan, izin pembukaan lahan sawit di wilayah Boven Dijol dan sekitarnya menjadi puluhan ribu hektar hutan primer Papua. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan adalah PT Indo Asiana Lestari, yang memperoleh izin perkebunan sawit sekitar 36 hektar hutan adat Awiyu. Luas tersebut hampir setara dengan luas kota Jakarta. Nah, yang pertama ada analisis menggunakan konsep Total Economic Value atau TEV. Dalam konsep Total Economic Value atau TEV itu, hutan tidak hanya dinilai dari kayu ataupun lahannya saja, tetapi dari seluruh manfaat yang diberikan. Bagi masyarakat Awiyu, hutan itu berfungsi sebagai sumber makanan seperti sagu, ikan, dan hewan buruan, kemudian sebagai obat-obatan tradisional, tempat tinggal, dan tempat ritual adat. Nah, selain manfaat langsung, hutan Papua juga memiliki fungsi ekologis penting, seperti menyerap karbon, menjaga iklim, dan juga mencegah banjir. Sedangkan perkebunan sawit hanya memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, berupa produksi minyak sawit dan kayu hasil pembukaan lahan. Nah, dampaknya banyak fungsi hutan yang hilang dan sulit dipulihkan kembali. Yang kedua ada pesta babi sebagai simbol perlawanan. Dalam budaya Papua, babi merupakan simbol kehormatan dan kesejahteraan masyarakat adat. Pesta babi biasanya dilakukan dalam acara adat penting seperti perdamaian, syukuran, ataupun ritual budaya. Masyarakat Awiyu menjadikan tradisi ini sebagai simbol perlawanan terhadap ekspansi sawit, karena mereka merasa hutan adalah bagian dari kehidupan dan identitas mereka. Jika hutan hilang, maka habitat hewan menjadi rusak, makanan berkurang, budaya adat perlahan hilang, dan kehidupan masyarakat menjadi tergantung pada perusahaan. Nah, artinya, pesta babi bukan hanya tradisi budaya, tetapi bentuk penolakan terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya hak adat. Kemudian yang ketiga, ketidakadilan antar generasi. Alih fungsi hutan menjadi sawit dapat menimbulkan ketidakadilan bagi generasi mendatang. Selain itu, banyak keuntungan sawit lebih besar dinikmati perusahaan dibanding dengan masyarakat adat setempat. Ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan distribusi manfaat ekonomi. Berdasarkan observasi dari berbagai dokumentasi ataupun video kasus suku Awiyu, wilayah hutan Papua masih sangat alami dan menjadi tempat hidup masyarakat adat. Masyarakat menggantungkan hidupnya terhadap hutan. Kemudian banyak masyarakat adat melakukan aksi damai dan ritual adat sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan sawit. Kemudian pembukaan lahan sawit berpotensi menyebabkan kerusakan hutan primer dan hilangnya habitat satwa. Menurut data Walhi dan Greenpeace, Papua merupakan salah satu wilayah dengan hutan primer terbesar di Indonesia. Sehingga jika terjadi pembukaan lahan besar-besaran, dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat lokal, tetapi juga lingkungan global. Nah, kesimpulan ataupun argumen pribadi saya, pembangunan ekonomi memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adat. Hutan adat suku Awiyu memiliki nilai ekonomi, budaya, dan lingkungan yang jauh lebih besar dalam jangka panjang dibanding dengan keuntungan sawit semata.